Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel, channel yang ngebahas kisah-kisah seputar TNI dan Polri. Pada video kali ini, kami mau ngebahas tentang Paman Prabowo Subianto. DC Mania mungkin banyak yang belum tahu bahwa Prabowo memiliki paman yang menjadi pahlawan. Dua paman Prabowo Subianto ini gugur dalam pertempuran. Seperti apa ceritanya? Simak terus ya video ini. Di dalam tubuh Prabowo Subianto mengalir darah pahlawan. Dua paman Prabowo menjadi pahlawan karena gugur di medan perang. Mereka adalah Letus Subianto dan Taruna Suyono. Keduanya gugur dalam pertempuran melawan tentara Jepang. Peristiwa ini dikenang dengan nama Peristiwa Lengkong. Kisah pertempuran Lengkong diceritakan dalam buku biografi Kemal Idris yang berjudul Bertarung dalam Revolusi. Alex Kawilarang juga menceritakan peristiwa Lengkong dalam bukunya Untuk Sang Merah Putih. Tahun 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Terjadi kesepakatan antara RI dan Sekutu, yaitu tentara Jepang yang berada di daerah kekuasaan RI akan dilucuti dan dipulangkan. Maka diambillah langkah persuasif oleh Resimen Tangerang. Resimen Tangerang meminta pasukan Jepang di Lengkong untuk menyerahkan senjata-senjatanya. Letkol Singgih, Mayor Daan Mogot, dan Enjon menemui Kapten AB. Kapten AB tidak kooperatif. Ia enggan menyerahkan senjata pasukannya di Lengkong. Kepala Staf Resimen Tangerang, Mayor Daan Yahya, menghubungi perwira penghubung Mabes TNI di Jakarta, Mayor Utaryo. Daan Yahya meminta pengambil alihan senjata ini diselesaikan di tingkat markas besar TNI. Utaryo lalu menghubungi Letkol Miyamoto, wakil kepala staf tentara Jepang. Miyamoto bertanggung jawab atas operasi pemulangan pasukan Jepang dari daerah Indonesia. Sayangnya, saat itu Miyamoto tidak berada di Jakarta. Ia sedang berada di Bandung. Ini mengakibatkan tidak ada kepastian mengenai pelucutan senjata di Lengkong, Banten. 24 Januari 1946, kabar beredar bahwa Belanda sudah menduduki Parung. Belanda dikabarkan akan merebut depot senjata di Lengkong. Mendapat kabar ini, Resimen Tangerang panik. Mereka khawatir Belanda akan mengambil alih Resimen Tangerang dan Akademi Militer Tangerang atau AMT. Maka disusunlah strategi untuk merebut senjata dari Jepang di Lengkong. Taktik yang dipakai adalah mengelabui tentara Jepang. Caranya dengan melibatkan serdadu Inggris berkebangsaan India yang mendukung Indonesia. Tentara India itu seolah-olah sebagai tentara sekutu. Ditunjuk sebagai komandan operasi adalah Mayor Daan Mogot. Daan Mogot didampingi Mayor Wibowo, Letus Subianto, dan Letus Sutopo. Pelaksanaan operasi ini didukung para taruna Akademi Militer Tangerang. Berangkatlah Daan Mogot bersama 70 taruna AMT dan 8 serdadu India ke Lengkong. Mayor Daan Mogot menemui Kapten AB. Daan Mogot mengaku ini adalah operasi bersama pasukan sekutu untuk mengambil senjata ke Kapten AB. Jepang awalnya percaya. Negosiasi berjalan lancar. Kapten AB meminta waktu menghubungi atasannya di Jakarta. Saat perundingan berlangsung, Letus Subianto dan Letus Sutopo mengerahkan para taruna masuk ke barak tentara Jepang. Para taruna itu melucuti senjata Jepang. Sekitar 40 tentara Jepang disuruh berkumpul di lapangan.
Saat keadaan sudah dikuasai, tiba-tiba saja terdengar suara tembakan. Tidak diketahui dari mana asal suara tembakan itu. Mendengar suara tembakan, tentara Jepang berhamburan. Mereka mengambil senjata yang sudah dikumpulkan para taruna AMT. Terjadi tembak-menembak antara tentara Jepang dengan taruna AMT. Tentara Jepang menggunakan senapan mesin menembaki para taruna. Mereka juga melempari granat dan terjadi juga duel menggunakan sangkur 1 lawan 1 antara taruna dan tentara Jepang. Kalah pengalaman tempur dan persenjataan membuat para taruna AMT jadi sasaran empuk serdadu Jepang. Mereka kocar-kacir melarikan diri ke kebun karet. Terhitung 33 taruna AMT gugur. Salah satunya adalah Taruna Suyono, paman Prabowo Subianto. 3 perwira juga ikut gugur. Mereka adalah Mayor Daan Mogot, Letu Subianto Joyo Hadikusumo, dan Letu Sutopo. Letu Subianto juga adalah seorang paman Prabowo Subianto. Beberapa taruna yang lolos dari maut menjadi tawanan Jepang. Mereka diperintah menggali kubur untuk jenazah teman-temannya sendiri. Peristiwa ini sampai ke telinga para petinggi TNI di Jakarta. Diadakanlah perundingan antara TNI dengan Jepang di Jakarta. Pihak Indonesia meminta jenazah yang gugur di Lengkong dikembalikan ke pihak Indonesia. Akhirnya tercapailah kesepakatan antara Indonesia dan Jepang. Pihak Indonesia diperbolehkan mengambil jenazah para pahlawan yang gugur di Lengkong. Diambillah jenazah para taruna dan perwira yang gugur. Mereka lalu dikuburkan di Tangerang. Sementara itu, untuk taruna yang menjadi tawanan dilepaskan. Mayor Prabowo yang hidup diserahkan Jepang ke markas Komando Brigade Sekutu di Bogor. Di sana, Mayor Prabowo dan beberapa taruna diinterogasi oleh pasukan Sekutu. Setelah tidak ditemukan bukti-bukti yang menyatakan mereka bersalah, mereka dilepaskan Sekutu. Kabar kematian para taruna di Lengkong sampai ke telinga Margono Joyo Hadikusumo. Margono adalah pendiri BNI 46. Ia adalah ayah dari Sumitro Joyo Hadikusumo. Sumitro adalah ayah dari Prabowo Subianto. 2 anak Margono ikut gugur dalam pertempuran di Lengkong. Ketika kabar ini sampai ke Margono, ia terlihat sangat terpukul. Saat itu, Kemal Idris bertemu Margono di depan Hotel Merdeka, Yogyakarta. "Saya baru saja dapat kabar ada kejadian di Lengkong," ujar Margono dengan wajah tegang. Kemal Idris tak mengerti maksud perkataan Margono. "Maksud Pak Margono?" tanya Kemal Idris bingung. "Banyak taruna AMT yang tewas bertempur dengan Jepang di Lengkong. Daan Mogot tewas. Saya khawatir di antara yang tewas itu ada anak saya," jelas Margono tampak tenang. Kemal yang mendengar kabar itu tertunduk lesu. Ia sangat terpukul atas kepergian Daan Mogot. Daan Mogot adalah sahabat kental Kemal Idris. Mendengar kabar duka itu, Kemal Idris langsung izin ke Tangerang untuk melihat pemakaman sahabatnya itu. Peristiwa pemakaman berlangsung haru. Pemakaman dihadiri Haji Agus Salim. Anaknya, seorang taruna bernama Syauket Salim, ikut menjadi korban. Margono juga tampak hadir di pemakaman yang menguburkan 2 anaknya sekaligus. Saat akan menguburkan jenazah para korban, ditemukan buku catatan di jenazah Letu Subianto. Buku catatan itu ditemukan di dalam saku pakaiannya. Buku catatan berisi seuntai sajak menyayat hati. Sajak itu tertulis dalam bahasa Belanda.
Sajak itu ternyata adalah karya Henriette Roland Hoos, seorang penyair Belanda. Sajak itu kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh wartawan senior Rosihan Anwar. Berikut ini isi sajak tersebut. Kami bukan pembina candi. Kami hanya pengangkut batu. Kamilah angkatan yang mesti musnah agar menjelma angkatan baru. Di atas kuburan kami telah sempurna. Sajak itu kini terukir di pintu gerbang Taman Makam Pahlawan Taruna di Tangerang. Di bekas lokasi pertempuran Lengkong berdiri Monumen Lengkong sejak tahun 1993. Hal ini berdasarkan perintah Kepala Staf Angkatan Darat Riamizard Riyakudu. Tanggal 25 Januari pun dijadikan Hari Bakti Taruna Akmil Magelang. Kini bagi taruna yang akan diangkat menjadi perwira mesti mengunjungi Taman Makam Pahlawan Taruna di Tangerang. Taruna Akabri sering melakukan renungan suci di sana. Ya, DC Mania, itu tadi sekilas cerita mengenai peristiwa Lengkong yang menggugurkan dua paman Prabowo Subianto. Semoga kisah tadi bisa menambah pengetahuan DC Mania semua. Akhirul kata, wassalam.